Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yugian Bagastiaka dengan NIM 200102110050. Jadi kali ini kita akan membahas materi tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Jadi pada materi hari ini ada 4 subtema yang akan dibahas. Yang pertama adalah latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Yang kedua, tekad Sumpah Pemuda. Yang ketiga, pergerakan nasional pada masa kependudukan Jepang. Dan yang keempat adalah perubahan masyarakat pada masa penjajahan. Oke, kita masuk pada subtema yang pertama, yaitu latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia, yaitu ada 6 poin, yaitu yang pertama adalah perluasan pendidikan, yang kedua kegagalan perjuangan di berbagai daerah, yang ketiga rasa senasib, dan yang keempat perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan, dan yang kelima berkembangnya berbagai paham baru, dan yang keenam adalah berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Lanjut ke subtema yang kedua, yaitu organisasi pergerakan nasional Indonesia. Ada banyak organisasi pergerakan di Indonesia, yaitu yang pertama ada Budi Utomo, yang kedua ada Syarikat Islam atau SI, yang ketiga ada Indisepati, yang keempat ada Perhimpunan Indonesia, yang kelima ada Partai Nasional Indonesia. Lanjut ke subtema yang keempat, yaitu pergerakan nasional pada masa kependudukan Jepang. Yang pertama itu ada proses penguasaan Indonesia oleh Jepang. Yang kedua ada kebijakan pemerintahan militer oleh Jepang. Yang ketiga adalah sikap kaum pergerakan Indonesia untuk melawan Jepang. Yaitu kita masuk ke subtema yang terakhir, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Ada 2 poin, yaitu poin yang pertama adalah perubahan pada masa kolonial Barat, yang kedua adalah perubahan pada masa kolonial Jepang. Perubahan pada masa kolonial Barat yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah perluasan penggunaan lahan, persebaran penduduk dan urbanisasi, pengenalan tanaman baru, terus ada penemuan tambang-tambang, ada transportasi dan komunikasi pada zaman Belanda, perkembangan kegiatan ekonomi, mengenal uang, perubahan dalam pendidikan, dan perubahan dalam aspek politik dan aspek budaya. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu perubahan masyarakat pada masa penjajah Jepang. Yang pertama, perubahan dalam aspek geografi, terus perubahan dalam aspek pendidikan, lanjut terus perubahan dalam aspek politik, perubahan dalam aspek budaya. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi